Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali saya Muhammad AR menjumpai Anda di Arah 9 Channel. Pada edisi yang lalu saya telah mengupas tentang asal muasal kata santri, berikutnya tentang lika-liku dan pengusulan serta pengesahan Hari Santri Nasional yang alhamdulillah kemudian disahkan oleh Presiden Insinyur Joko Widodo melalui Kepres nomor 22 tahun 2015, diumumkan di Masjid Istiqlal Jakarta pada 22 Oktober 2015. Terkait dengan 22 Oktober ini, sebagaimana umum diketahui adalah hari penandatanganan resolusi jihad fisabilillah Nahdlatul Ulama. Nah, kali ini saya akan membahas tentang apa itu resolusi jihad. Resolusi jihad adalah hasil musyawarah para ulama yang berkaitan dengan mempertahankan atau hukum mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Dan hukum bagaimana kita menyikapi mereka yang merongrong kemerdekaan Indonesia serta sikap kita terhadap pemerintah Republik Indonesia pada saat itu. Yang dari sini kemudian menghasilkan bulatan tekad yang luar biasa, spirit yang luar biasa, karena kita akhirnya memiliki pijakan hukum secara Islam dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Lantas, kenapa ada resolusi jihad? Pertama, tentu karena kecintaan para ulama terhadap Indonesia yang baru saja dimerdekakan pada 17 Agustus 1945. Kedua, dari berbagai sumber, satu diantaranya dari artikelnya Ki Haji Sunyoto dijelaskan bahwa sejak Indonesia merdeka 17 Agustus 1945 sampai kurun Oktober 1945 belum ada satupun negara yang memberikan dukungan terhadap kemerdekaan Indonesia. Tentu hal ini menjadi masalah tersendiri bagi kedaulatan Indonesia. Kenapa? Ya karena kalau tidak ada yang mengakui, bagaimana kita bisa bekerja, bagaimana kita melangsungkan adanya negara ini. Belum lagi hal-hal yang dihembuskan oleh pihak sekutu dan Belanda di luar negeri. Karena kekalahan Jepang bukan oleh tentara Indonesia pada saat itu. Jepang kalah dengan sekutu dalam Perang Pasifik. Dan Jepang juga dibombardir oleh sekutu sehingga pada akhirnya menyerah tanpa syarat. Dari semua hal itu, Indonesia yang sudah dipersiapkan kemerdekaannya melalui BPUPKI dan PPKI memerdekakan diri tanpa harus ikut, maksudnya tanpa harus mengikuti keinginan Jepang, dan juga tentu tanpa harus mengikuti keinginan sekutu sebagai pemenang perang. Padahal mestinya pemenang perang adalah yang menguasai wilayah tersebut. Misalkan sebelumnya Indonesia dikuasai Belanda. Ketika Belanda kalah sama Jepang, maka Indonesia diduduki oleh Jepang. Dan ketika Jepang dikalahkan oleh sekutu, yang dimana dalam sekutu ini adalah Belanda, ya mestinya sekutu dan Belanda bisa kembali merebut Indonesia. Tetapi itulah hebatnya para pendiri bangsa ini yang kemudian memerdekakan diri lepas dari semua kepentingan-kepentingan mereka. Maka dari sini, menyambung kepada 22 Oktober, menurut sumber yang saya baca, Insinyur Soekarno atau Presiden Republik Indonesia yang pertama mengirim utusan menghadap Hadrat Syekh Hasyim Asy'ari sebagai Raisul Akbar Nahdlatul Ulama, memohon petunjuk terhadap beliau dan menyampaikan berbagai pertanyaan, di antaranya adalah bagaimana hukumnya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Yang dari sinilah kemudian nanti muncul resolusi jihad. Terkait dengan kemerdekaan Indonesia, bagaimana di dunia internasional, kita bisa baca misalkan dari buku yang ditulis oleh Ketut Tantri, seorang kelahiran Scotland, dia berkebangsaan Amerika yang kemudian membantu perjuangan Indonesia bersama Bung Tomo. Ternyata di dunia internasional melalui siaran-siaran radio, betapa didiskreditkannya seorang Soekarno dan pemimpin-pemimpin kemerdekaan pada saat itu. Karena
Sekali lagi kembali kepada asal tadi, yang memenangkan adalah sekutu, mestinya sekutu. Maka dalam berita internasional yang dipancarkan melalui radio, menurut Ketut Tantri, Soekarno tak lebih dari seorang ekstremis dan dianggap sebagai boneka Jepang. Maka kembali lagi kepada resolusi jihad, mohon maaf bolak-balik. Dari sini tentu kalau belum mendapat dukungan dari dunia internasional, setidaknya juga mendapatkan dukungan dari semua tokoh di Indonesia, terutama mereka-mereka yang memiliki basis massa yang besar. Ya, satu di antaranya adalah Nahdlatul Ulama. Para pemirsa sekalian, setelah mendapatkan pertanyaan atau menerima utusan Bung Karno, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari kemudian meminta agar seluruh konsul Nahdlatul Ulama se-Jawa Madura untuk melakukan rapat. Dan rapat itu ditempatkan di Hotbestur Nahdlatul Ulama, atau istilah sekarang adalah kantor pengurus besar Nahdlatul Ulama, yang pada saat itu masih beralamat di Jalan Bubutan, Surabaya. Rapat itu dimulai dari tanggal 21 hingga tanggal 22. Maka pada tanggal 22 itulah diputuskan beberapa hal terkait dengan hukum mempertahankan kemerdekaan Indonesia, hukum bagaimana mereka yang merongrong kemerdekaan Indonesia, berikut juga sikap dan permintaan dari Nahdlatul Ulama terhadap pemerintah Republik Indonesia. Yang dari sini memicu semangat kita, memantik semangat bangsa Indonesia untuk tetap mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Karena apa? Satu, sudah memiliki landasan hukum, maka kuat. Nah, sebelum itu, para pemirsa sekalian, dalam kondisi Indonesia yang masih carut-marut, dalam kondisi pemimpin-pemimpin kita yang juga masih dalam kondisi galau, kurang lebih seperti itu, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari sudah mengeluarkan fatwa jihad. Jadi sebelum ada resolusi jihad, sudah ada fatwa jihad. Di mana fatwa jihad ini sendiri disampaikan juga di Surabaya. Dan fakta adanya fatwa jihad itu ternyata dimuat dalam surat kabar Kedaulatan Rakyat pada 20 November. Jadi fatwa jihad Kiai Hasyim Asy'ari ini dimuat atau dipublikasikan oleh Harian Kedaulatan Rakyat pada 20 November 1945. Namun teksnya ditandatangani oleh Kiai Hasyim Asy'ari pada 17 September 1945. Intinya adalah bahwa dalam fatwa jihad ini, titik poinnya adalah hukum mempertahankan kemerdekaan Indonesia atau berperang melawan perongrong kemerdekaan Indonesia itu fardhu ain. Wajib bagi masing-masing orang Islam, baik laki-laki ataupun perempuan yang dewasa tentunya dan masih dalam kondisi sehat, dalam radius tertentu. Dan apabila meninggal atau wafat dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan ini, maka dihukumi mati syahid. Luar biasa. Ya, dari 17 September kemudian, seperti yang saya katakan tadi, ada utusan dari Bung Karno yang menemui Hadratus Kiai Haji Hasyim Asy'ari, hingga kemudian terjadilah rapat yang menghasilkan resolusi jihad fi sabilillah Nahdlatul Ulama yang diumumkan pada tanggal 22 Oktober 1945, di mana sejarah ini, latar belakang ini yang kemudian dijadikan latar belakang penetapan Hari Santri Nasional yang kita rayakan setiap tahunnya sejak disahkan. Jadi 22 Oktober yang merupakan Hari Santri Nasional berlatar belakang resolusi jihad. Sebuah resolusi jihad, sebuah resolusi untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan dimengerti secara rinci terkait dengan seperti apa teks resolusi jihad. Pada edisi berikutnya insya Allah akan saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau mungkin agak keselibet-selibet lidah. Yang pada intinya apa yang saya sampaikan ini adalah mengingat kembali sejarah perjuangan orang tua kita, para pendiri bangsa, agar kita semua juga terus mendoakan. Jadi adanya Hari Santri berlatar belakang resolusi jihad
tentu sangat luar biasa dan pas buat kita semua. Saya ucapkan selamat merayakan Hari Santri Nasional. Mudah-mudahan jiwa-jiwa kita menjadi jiwa-jiwa santri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.